Slide-nya Ibu putar ya, ini sudah? Itu sudah itu Ibu. Oke, ini. Jadi probability sampling itu kalau sampelnya itu diketahui atau bisa dihitung, sudah toh? Sudah. Setiap elemen sampel diberi kesempatan yang sama alias dikocok. Ya, sudah ya? Sudah kan? Oke, ini. Sudah. Ini sudah. Ingrid, Ibu sampai nomor berapa kemarin? Cluster kemarin sudah semua? Iya. Oke, berarti sekarang ke non-probability sampling. Nah, kamu hafalkan ya, ada convenient, ada accidental, ada purposive, ada kuota, ada snowball. Ya, jadi semuanya itu convenient, accidental, purposive sampling, terus kemudian kuota sampling, snowball sampling itu adalah untuk sampel yang ditarik dari populasi yang mana populasinya tidak diketahui. Misalnya, kita mau meneliti pengaruh destination quality terhadap kepuasan pengunjung Jatim Park 3. Nah, pengunjung Jatim Park 3 kan kepuasan pengunjung Jatim Park 3. Kira-kira bisa diketahui enggak? Gitu ya. Atau kalau kepuasan pengunjung bisa diketahui enggak? Bisa diketahui kalau kepuasan pengunjung. Kan dari jumlah karcisnya itu kan bisa tuh, Nak? Ya enggak? Karcis yang terjual itu loh. Itu kan bisa diketahui. Maka kalau bisa diketahui, maka itu namanya ada kerangka sampling. Istilah untuk sampel diketahui itu kalau dalam buku-buku atau istilah yang sangat wajar itu disebut dengan kerangka sampling. Mempunyai kerangka sampling. Jadi nanti kalau di ujian skripsi, apakah ini ada kerangka samplingnya? Gitu ya. Penguji tanya, apakah ini ada kerangka samplingnya? Maka ingatan Anda itu langsung sadarkan bahwa apa? Menyadarkan diri yang dimaksud kerangka sampling itu pertanyaan dosen itu sama dengan apakah populasinya sudah diketahui, gitu loh ya. Paham sampai di sini? Itu sama dengan artinya itu sama dengan beliau bertanya tentang apakah ada kerangka samplingnya. Menerangkan begini enak daripada saya ditanya oleh anak saya, ya. Bunda, bahasa Korea nani itu apa? Apa? Nani itu bahasa Koreanya itu artinya apa? Ya. Bunda, nani itu apa bahasa Koreanya? Apa? Loh, Bunda ini ditanya bagaimana toh? Bahasa Koreanya nani itu loh apa? Iya, Nak. Artinya bahasa Korea nani itu apa? Loh, Bunda kok balik tanya? Loh, malah bingung toh? Ya, menjawab. Itu seperti orang bertanya, artinya what itu apa? Bahasa Inggris. What itu artinya ya apa? Ya. Loh, aku tuh tanya, artinya what itu apa? Iya, artinya what itu apa? Loh, kamu kok balik tanya lah. Jadi kalau jadi ayal-ayalan yang tidak berujung ya. Kalau ini mah gampang ya. Jadi kerangka sampling itu sama dengan dia bertanya tentang populasinya bisa dihitung enggak? Apakah ada kerangka sampling? Kalau kita menjawab ada, itu artinya populasinya kita tahu jumlahnya berapa. Begitu ya. Apakah ada kerangka samplingnya? Tidak ada, Bapak. Gitu. Berarti apa? Populasinya tidak diketahui. Kalau tidak ada kerangka sampling, berarti populasinya tidak diketahui. Makanya tidak ada jumlah populasi atau tidak ada kerangka sampling. Gitu ya. Sampai di sini paham? Gak apa-apa Ibu ulang-ulang. Ya. Sedikit asal paham. Daripada banyak, tapi bablas Anda tidak paham. Nanti Ibu bilang kerangka sampling, mau opo mau.
arep bertanya, misalnya ya, siapa, Fandia mau bertanya ketika Ibu bilang kerangka sampling, nggak tak jelaskan, terus Fandia bilang gini, "Ibu, saya mau tanya apa itu kerangka sampling?" Ya, tanya enggak, nanti tanya, takut malu, nggak bertanya tapi nggak ngerti, ya. Makanya Ibu jelaskan, gitu ya. Ibu beranggapan Anda sebenarnya sudah tahu, ya. Ibu ini hanya pura-pura menjelaskan saja. Masa kuliah nggak ada materi, ya. Kamu minum apa, Raihan? Yang nampak kok malah apa? Apa gelasmu yang nampak, airnya nggak nampak. Loh, Ibu ini loh kalau minum nampak airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Bu, tadi saya minum obat. Oh, minum obat. Obat apa? Obat demam, saya lagi nggak enak badan. Oh, Kebetulan. demam, lagi nggak enak badan. Oh, iya. Semoga cepat sembuh ya. Iya, kasih Bu. Iya. Ibu ini nampak sakit nggak? Ibu ini nampak sakit nggak? Christine, Ibu ini nampak sakit nggak sekarang? Sepertinya enggak, Bu. Sepertinya enggak ya. Aulia, Ibu ini nampak sakit nggak? Sepertinya tidak, Bu. Ibu itu sebenarnya sakit. Ada 3 hal yang Ibu keluhkan sekarang, ya. Di antaranya yang satu adalah demam, ya. Dan yang makanya ini pakai Ibu pakai apa? Kaos tebal, pakai apa? Kaos yang nekek ini loh, kaos tebal, ya. Ini Ibu kaosan lagi, apa pakai sweater karena agak demam. Terus ada lagi, wah sungkan mau ngomong itu ya, mau ngomong sungkan. Tapi Ibu itu orangnya kalau nggak bisa jalan, baru Ibu akan bilang saya sakit. Maaf, saya sakit. Begitu kalau saya sama keluarga saya. Maaf Bunda sakit, Nak. Ya, itu berarti Bunda sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Bunda, kalau saya masih bisa aktivitas, saya jalani hidup ini ya dengan dengan tanpa sakit, seakan-akan nggak sakit. Why? Karena hidup ini begitu indah untuk dilewatkan di tempat tidur ya. Tapi kecuali kalau hari Sabtu, memang hari Sabtu dan Minggu kan memang untuk keluarga ya. Kan enak ya, banting bantal sambil lihat film drakor gitu, enak ya. Christine, kamu seneng drakor? Drama Korea itu loh. Senang, Bu. Korean ya Christine ya. Misalnya ya disetel, kalau minggu kemarin itu sudah film detektif ya. Korean loh, drakor Korea itu ya. Kalau detektif itu juga sangat sulit untuk ditebak. Kalau misalnya film perselingkuhan, kira-kira bikin gemes nggak, Christine? Kita terbawa gemes nggak, Christine, kira-kira? Iya, Bu. Melihat film drakor ya, ada seorang cewek sangat mencintai cowok. Padahal cowoknya loh nggak mencintai. Ada cowok yang lain yang sangat mencintai. Ya, sangat menjadikan dirinya itu seperti sang putri. Ya, dan ada cowok lain yang sangat dia cintai, tetapi menjadikan dia seorang mengemis perhatian. Gitu ya dijalani itu. Ya memang drakor ya, mengaduk-aduk perasaan ya Christine ya. Kayaknya kita saat ini tentang drakor ya. Kembali ke laptop. Nah, kalau Sabtu Minggu, nah waktu itu nggak perlu bekerja karena memang ada hari keluarga ya, hari waktu kalau begini kok sampai Ibu berbaring di tempat tidur, gawat ya, banyak hal yang tidak bisa dilalui ya, yang terlewatkan, apalagi Ibu tidak punya pembantu ya. Baik saudara-saudara, nah untuk sampel yang non probability sampling atau sampel yang tidak punya, dia ditarik dari populasi yang mana populasinya tidak diketahui, maka itu adalah disebut penarikannya dengan metode non probability sampling, gitu ya. Tapi kalau untuk sampel yang diketahui, dia pakai probability sampling. Seperti judul pengaruh destination quality terhadap kepuasan pengunjung Jatim Park.
maka dia masuk dalam sampel, seharusnya pakai teknik penarikannya probability sampling atau sampel yang mempunyai kerangka sampling atau sampel yang ditarik dari populasi yang diketahui. Mengapa? Jumlah karcisnya kan tahu. Apa ndak puyeng Anda penelitian, gitu? Misalnya jumlahnya adalah yang mengunjungi Jatim Park 10.000 dalam 1 tahun dikocok, terus ada orang Papua, nomor 5, dikopiok nomor 5 keluar, terus ternyata alamatnya di Papua, terus kamu hubungi itu, kira-kira keriting enggak dirimu? Hah? Aldi? Hah? Aldi? Iya, Bu. Kira-kira rambutmu jadi kalau kamu kuncit gitu, ketika kuncitan dilepas jadi brodol gitu ya. Kan kalau jadi brodol mana Aldi? Ya Aldi, botak sebelum waktunya akan terjadi pada dirimu, ya enggak? Maka bagaimana? Ambillah judul yang kira-kira populasinya enggak diketahui. Caranya bagaimana? Judulnya dirubah, pengaruh destination quality terhadap keputusan berkunjung. Apakah semua pengunjung itu ngambil keputusan berkunjung ke sana? Dia beli karcis. Tapi apakah dia memutuskan untuk membeli? Belum tentu, ya enggak? Belum tentu kan? Misalnya saya ini agak kelelahan ya, mungkin demam karena agak kelelahan ya. Karena saya baru liburan dari Jogja, ya. Keren bagi Jogja itu bagi saya kota yang sangat kota tua ya, menyenangkan liburan di Jogja, semuanya serba murah ya, makan lopes ya, dilapisi dengan kelapa yang diparut ya, dengan gula yang sangat kental, dijual oleh ibu-ibu nenek-nenek yang sudah sangat tua, tetapi dengan rasa yang original, benar-benar top markotop di teras ruko gitu kan, kira-kira keren kan? Kukuh ya? Ya nggak kukuh? Malam-malam Iya, Bu. atau beli kalau di Jogja itu saya senang ke ini, ada seorang penjual sate ya di samping di samping stasiun Tugu Yogyakarta, ibu tua begitu ya. Kita beli sate itu 1 pincuk itu 15.000. Satenya top markotop ya. Duduk di situ ya, dengan keramaian orang masuk Jalan Malioboro sambil makan sate di pincuk, kira-kira enak enggak? Kukuh? Iya, Bu, enak, Bu. Enak. Kan jalan-jalan pasti lapar. Nah, kembali. Apakah kemudian kan di situ ada suami saya ikut juga ya berlibur. Beliau kira-kira ketika ke Jalan Malioboro itu apakah benar beliau memang ikut ke Malioboro, tapi beliau tidak memutuskan untuk masuk Jalan Malioboro. Maksudnya ya beliau karena mengikuti kami, ya enggak? Ya enggak Aulia? Sebenarnya inginnya ya di kasur gitu. Ya, menikmati liburan. Tapi kalau semua anak dan istrinya itu keluar ke Jalan Malioboro, kira-kira ikut nggak suaminya? Bapaknya ikut nggak Aulia? Ikut Bu sebenarnya. Ya ikut. Akhirnya beliau ke Jalan Malioboro. Akhirnya apa yang ingin saya katakan? Orang yang berkunjung ke suatu destinasi, baik itu kafe ataupun Jatim Park 3, itu belum tentu dia itu mengambil keputusan untuk berkunjung. Dia hanya ikut-ikutan, ya enggak, Aulia Dinda? Ya Bu, betul Bu. Nah, sehingga kalau Anda mengambil judul ya pengaruh destination quality terhadap keputusan berkunjung ke Jatim Park 3, maka populasimu itu tidak diketahui. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Mengapa kok kalau kepuasan berkunjung bisa diketahui, tapi kalau keputusan berkunjung populasinya itu tidak diketahui? Kira-kira apa jawabannya, Maria, Brigita?
Mungkin kalau kepuasan itu kan bisa diukur ya Bu tadi dengan misalkan pembelian tiket dan segala macam. Ah, Cuma kepuasan itu eh, gimana ya? Mungkin karena kurang bisa diukur aja gitu Bu. Begitu sih Bu Selsa, kalau Selsa, Selsanovema. Mengapa kalau judulnya Y-nya kepuasan berkunjung itu bisa diukur, tapi kalau keputusan berkunjung, pengaruh destination quality terhadap keputusan berkunjung Jatim Park 3 itu populasinya kok nggak diketahui, kenapa nak? Mungkin yang pertama itu ada dengan pembelian tiket itu bisa diukur Bu. Kalau yang pengunjung itu kemungkinan tidak semua membeli tiketnya, tetapi berkunjung gitu Bu. Oke, satu lagi kesimpulan. Nito. Menurutmu Nito? Suara ibu nggak jelas tan itu. Seneng aku ya nek online ini, ya. Soalnya lek bertanya gitu kan nggak langsung dijawab. Nito. Halo. Ya, begitulah online. Jadi nanti kalau ujian online tuh enak pokoknya, ya. Ya nggak Aulia? Dinda. Kalau ujian online enak nggak? Iya Bu, enak Bu. Enak, ya. Kalau kamu nggak ngerti nanti misalnya, Dinda, mengapa kok tidak diketahui keputusan pengunjung? Kamu bingung, ya mengapa populasinya ya diketahui? Kamu Dinda, Aulia, kamu bisa nggak bilang, maaf Bu, sinyalnya terputus-putus, iso Dinda? Bisa Kira-kira, saja Bu seperti itu. bisa saja, ya? Ya nggak? Keren banyak kambing hitam berkeliaran sehingga kita nanti bisa selamat. Loh, Nito. Nah, apalagi kameranya off, nggak off berarti terbukti ya kalau jaringannya kurang bagus. Oh, lah itu tes. Gimana Nito? Kamu tadi gimana? Iya, tak dungane ku anu ya Nito. Apa? Online ya online. Iya, nak. I believe you because your signal is not connected. Ya, baik. Satu lagi, simpulkan ya penggantinya Nito. Cowok ya. Apa ki cowok ki Rito Fajar. Wah, keren, kamu tetap hadir. Rito ini kamu melakukan pendalaman ya Rito? Pendalaman atau program baru Mappen ini? Pendalaman itu mengulang ya. Jadi kalau pendalaman itu berarti mengulang kembali, itu kan pendalaman. Ya enggak? Brenda, kamu setuju enggak kalau mengulang itu pendalaman? Iya Bu. Setuju. Nah, itu ini mata kuliah yang dengan Ibu ini pendalaman atau program baru, Nak? Suara Ibu jelas nggak ya? Evira, suara Ibu jelas nggak, Nak ya? Jelas Ibu. Oh, jelas. Oh, suara saya tidak keluar, Bu. Yes, nggak apa-apa. Ya, makanya nilai ujian nek mending ini terus nah keren ya. Kasih tahu ujian tapi lek suara ini nggak keluar. Kamu pastikan ya kalau di ujian nih online itu kan tapi penuh emosi, ngerti nggak? Penuh emosi di ujian online. Tapi emosi ujian online tetap enak online. Mengapa? Kamu nggak berhadapan langsung. Coba kalau berhadapan langsung, wangi kalau dosennya emosi, menakutkan nggak? Kamu ditanya gimana sih? Gini, jebrak gitu. Kira-kira menakutkan nggak? Karisma, menakutkan mana? Online atau offline? Kalau ujian skripsi? Offline, Ibu. Offline. Menakutkan offline. Like online itu waktunya pasti 15 menit per dosen. Enak toh? Enak.
Caranya jawab bagaimana? Misalnya ini ada kerangka sampling. Kalau memang Anda populasinya diketahui, maka kalau ketika kamu jawab, kalau bisa itu, intonasinya dipelankan sepelan mungkin. Harapannya kecepatan mobilmu itu pelan, ya. Sehingga kalau kecepatan ngomongmu pelan, ibaratnya kamu akan nyampe-nya itu lama, membutuhkan waktu lama sehingga waktunya habis. Ini ada kerangka samplingnya, Mas Langit. Oh, baik Bapak, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan Bapak. Jadi ojo langsung, ya. Dalam penelitian saya, yaitu dengan judul pengaruh destination quality terhadap kepuasan pengunjung yang saya lakukan di Jatim Praktika ini mempunyai kerangka sampling atau populasi. Jumlah populasinya bulan pertama sekian, bulan kedua sekian. Berarti kan kok waktu entek, ya enggak? Hah? Jadi jangan kasih kesempatan, mumpung kamu bisa ngomong, itu waktunya itu yang panjang kamu ngomong. Oh, cepet-cepet misalnya, Langit, ini ada kerangka samplingnya. Ada, titik. Nanti kamu akan dikejar pertanyaan yang lain, dan kemungkinan kamu tidak bisa jawab. Benar loh, Nak? Ya, kamu setuju nggak? Langit? Setuju, Bu. Ya, wis terapkan ya. Anak-anakku semua, bukan hanya Langit, semuanya di kelas ini diterapkan kalau ujian. Hanya 15 menit, maka buanglah waktu. Andaikan bermain sepak bola, ya, bola itu ditendang keluar lapangan, ya, sehingga untuk ngambil bolanya itu lama, terus gitu, ya, selesai, itu pertandingannya, ya. Baik saudara-saudara. Nah, exit untuk kerangka sampling yang judul pengaruh destination quality terhadap keputusan berkunjung, tentu saja dia tidak diketahui. Karena kita tidak tahu dari 1.000 orang pengunjung atau 10.000 pengunjung itu, siapa yang melakukan keputusan berkunjung atau yang membuat keputusan berkunjung, kan kita tidak tahu. Gitu loh ya. Memang mereka berkunjung, tapi kita tetap tidak tahu siapa yang melakukan keputusan berkunjung. Masa ditanya? Dan itu tidak mungkin. Dia kan sudah pulang ke daerahnya masing-masing. Ya enggak, Dimas? Sehingga populasi penelitian Anda itu tidak diketahui. Kalau seperti itu, maka itu masuk non-probability sampling. Apa sampel dalam non-probability tadi dalam slide-nya Ibu? Pertama, itu adalah convenient sampling. Seperti artinya, convenient, itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Convenient, mudah. Ya, berarti penarikan sampel yang mudah. Pengaruh destination quality terhadap keputusan berkunjung. Lalu siapa yang diteliti? Kalau sampelnya mudah, ya koncomu dhewe ae, ya enggak? Ya enggak? Misalnya sing penelitian Friska. Ya, Friska tanya sama Sebukan, Sebukan, kamu pernah memutuskan berkunjung ke Jatim Praktika? Oh iya, pernah aku. Izin kuesioner ya. Kapan kamu berkunjung, Sebukan? Ya kira-kira 2 tahun yang lalu. Kamu kasih kuesioner. Itu convenient. Teman sendiri, pertama. Kedua, pokoknya dia sudah melakukan keputusan berkunjung. Itu convenient. Jadi nggak perlu ke Jatim Praktika. Makanya disebut mudah, kayak bolo dewe, ya enggak? Tentu saja ini ada kelemahan. Kelemahannya apa? Akan lebih bagus kalau menggunakan teknik non-probability yang kedua, yaitu accidental sampling. Accidental sampling itu bagaimana? Yaitu Anda pergi ke Jatim Praktika, nyanggong atau duduk di pintu keluar Jatim Praktika. Mengapa kok di pintu keluar? Karena ada ukuran yaitu destination quality. Supaya dia bisa mengukur kualitas destinasi, kan dia harus tahu destinasi itu. Ya enggak? Jadi ditanyainya setelah dia melewati destinasi-destinasi di Jatim Praktika atau di pintu keluar Jatim Praktika. Gitu ya. Nah,
Ketika ada orang keluar dari pintu keluar Jatim Park 3, kamu kasih kuesioner, gitu loh nak. Berarti itu eksidental, siapapun yang keluar. Kalau dia mau ngisi kuesioner, Anda permisi, saya mau penelitian untuk skripsi, ada bla 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 bla. Kok dia mau, mohon izin untuk ngisi meluangkan waktu, ngisi kuesioner. Kalau beliaunya mau, maka dia masuk dalam eksidental. Itu berarti adalah yang siapapun yang Anda temui yang mau. Ini lebih bagus, hasil penelitiannya akan lebih bagus dari penelitian yang convenient. Kalau dia kan baru saja menikmati destination quality, berarti kira-kira kalau mengukur destination quality kan masih fresh di ingatannya, ya enggak? Tentang bagus tidaknya destination quality. Tapi kalau Anda misalnya kasih kesubukan tadi, lah sudah 2 tahun yang lalu, berarti kan lupa-lupa ingat, ya enggak? Kalau setelah keluar dari destination quality dia diputus oleh pacarnya, bisa jadi destination quality-nya jadi jelek, ya enggak? Ya apa enggak? Ingrid, kamu setuju enggak? Itu pengalaman yang buruk, ya enggak? Setuju, Bu. Jadi hasilnya itu lebih jujur, lebih bukan jujur ya, lebih mendekati kenyataan yang accidental sampling. Kemudian yang kedua, ada yang ketiga, juga masuk probability sampling itu adalah jenis yang ini. Yang ketiga tadi? Yang satu adalah convenient, accidental, yang ketiga purposive sampling. Ya, purposive sampling itu bagaimana? Yaitu sampel bertujuan. Jadi ditarik itu bukan hanya semata-mata semua yang ngambil keputusan itu dikasih kuesioner, tidak. Tapi hanya yang memenuhi tujuan tertentu. Apa tujuan Anda? Tujuan Anda itu adalah supaya penelitian ini benar-benar dijawab tanpa tidak ngawur, tidak asal-asalan. Maka kemudian ada enggak kemungkinan yang ngambil keputusan ke Jatim Park 3 itu anak usia 3 tahun? Kemungkinan enggak? Pandia, Rahma Hadi, kemungkinan enggak yang ngambil keputusan, ayo kita ke Jatim Park 3, ayo gitu, yang ngambil keputusan itu sebenarnya anak usia 3 tahun. Kira-kira terjadi enggak? Mungkin bisa terjadi, Bu. Anak kelas 1 SD kemungkinan terjadi enggak? Iya, Bu. Anak TK juga bisa terjadi, ya enggak? Ibunya sebenarnya bapaknya tidak ngambil keputusan, tapi didorong oleh anaknya, ya anaknya jumlahnya 10, ya. Anaknya jumlahnya 10 gimana ya? Tapi dosen dia, Anda tahu, putranya Pak Imam Suyadi itu 13 loh ya. Anda tahu Pak Imam Suyadi? Tahu enggak? Dosen Merpen juga. Nilu tahu kayaknya. Nilu kamu tahu? Tahu Ibu, pernah diajar. Oh, pernah diajar. Dia putranya 13 ya. Hebat. Hebat menurut saya ya, hebat sekali yang punya anak 13. Saya andaikan nggak disungkan. anak saya 5, ya. Tidak ada 1. Yang nomor 4 yang tidak ada. Ya, sebenarnya 5. Dan sekarang ada 4, ya. Baik, saudara-saudara. Kembali ke laptop, ya. Anak itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya. Anda nanti akan punya anak, dan punya anak itu luar biasa. Ya, saya bersyukur sekali punya anak itu. Karena saya mempunyai penggemar berat. Ya enggak, Christine? Ibu ini punya penggemar berat enggak? Iya, Bu. Ya, punya penggemar berat. Jadi apapun cerita sama bundanya. Sampai sebenarnya mau bekerja itu enggak bisa. Karena cerita terus ya. Tapi saya itu kalau diceritai anak saya, ya, misalnya anak saya itu suka tank, ya, Bunda tahu nggak tank ini, ya, semua jenis tank dia tahu, ya, ada tank jenis apa itu dengan kaliber 3 mili, Bunda, itu bisa hancur, dia tahu jenisnya. Tank itu dengan 3 mili, cuwilik sak menit hancur, ya,
tank itu Bunda tidak layak untuk diproduksi kembali. Nah iyalah 3 mili nak ya. Nah itu ngomong begitu sudah mungkin 1000 kali ya di depan saya itu, tapi diulang-ulang, namanya juga anak kecil. Saya menjauh dari kata-kata, kamu tuh loh sudah ngomong berkali-kali ke Bunda Mbok, yuk meneng. Ya, saya menjauh dari itu. Kalau Anda nanti punya anak, dia cerita, tetap dengarkan saja. Ya, itu melatih kemampuan dia untuk bicara. Ya enggak, Christine? Dan melatih kepedean dia untuk menuangkan perasaannya, apa yang dia inginkan. Bukankah tidak semua orang bisa mengatakan I love you? Ya enggak Yosafat kira-kira? Apakah semua orang punya kepintaran mengatakan I love you Yosafat? Nggak semua, Bu. Tidak semua Yosafat ya? Jadi anakku nanti kalau misalnya mencintai cewek itu bisa bilang aku suka sama kamu ya, sehingga nggak kedahuluan orang lain. Namanya dia juga cowok, maksud ya gitulah ya. Dia harus bisa memperjuangkan cintanya. Kembali ke laptop. Nah, purposive sampling itu sampel bertujuan. Maka apa? Populasi kan punya kriteria. Kriterianya adalah populasi punya kriteria. Tapi kalau purposive sampling, kriterianya itu kriteria siapa yang nanti populasi kita itu ada di populasi, kriteria populasi. Kalau eksidental dan convenient, di sampel tidak perlu ditambahi populasi, ditambahi kriteria. Tidak ditambahi kriteria. Kalau itu adalah kita penarikan sampelnya dengan eksidental maupun dengan convenient. Tapi kalau purposive, ciri-ciri dari purposive harus ada penambahan kriteria tambahan selain di populasi, yaitu diletakkan di sampel. Misalnya, di sampel karena bertujuan supaya ini benar-benar jawabannya adalah melambangkan apa yang dia rasakan, maka dibatasilah sampel penelitian ini adalah mereka yang berumur ya lebih dari 16 tahun misalnya. Ya Bunda? Berarti anak usia 3 tahun atau 4 tahun kita tidak kasih kuesioner. Mengapa? Bagaimana dia bisa menjawab kuesioner? Ya enggak? Misalnya ya destination quality ya. Apa maksud bagaimana menurut Anda ya tentang kinerja dari atraksi yang Anda kunjungi? Kira-kira anak usia 3 tahun bisa jawab enggak? Nah, enggak bisa jawab, ya toh? Misalnya Anda meneliti pengaruh food quality terhadap keputusan berkunjung ke kafe atau ke kafe doyan misalnya. Ya, doyan kafe. Keren kan? Doyan kayak drakor ya Ingrid ya. Korea sepertinya doyan padahal bahasa Jawa ya. Keren bahasa Jawa itu ya. Gendul ya, gendul itu botol. Doyan itu berarti ya ngimel. Ngimel itu apa? Seneng banget lah, seneng banget. Sepertinya itu orang seperti ketagihan itu loh. Makan terus itu loh ya, yang nggak bisa di stop. Ya, misalnya pengaruh food quality terhadap keputusan berkunjung ke kafe doyan. Ya, maka ya tetap itu pakai proposif. Karena meskipun di situ ada nggak kira-kira yang ngambil keputusan berkunjung itu adalah anak kecil usia 4 tahun, bisa jadi. Kalau di kafe doyan itu menyediakan es krim yang enak dan lezat yang tidak ada di kafe lain, kira-kira anak kecil ingin nggak berkunjung ke situ? Es krimnya lembut, ya, tidak begitu dingin, tapi tetap dingin, ya, dingin, tapi nggak bikin kaget, ya, rasa lembut, gurih, nikmat. Ya, saya itu seneng itu kalau offline yang ngajar di UB
rumah saya kan sebelah Sengkaling ya, daerah barat. Maka saya akan melewati apa? McD di dekat waktu gong. Ya enggak, Vanda? Maka sebelum saya pulang, apa yang selalu saya belokkan? Saya belok kiri dulu. Kemana? McD. Beli apa? Apa? McFlurry Oreo. Kira-kira keren enggak? Lembut. Wah, oh enak. Ya, kan hiburan. Ya enggak? Menikmati sesuatu kesukaan itu. Ya, memang hidup ini ya Allah memang hanya pantas untuk disyukuri. Untuk senang itu tidak harus mahal. Malah es krim McFlurry harganya berpiro? 12.000, 13.000, 14.500 ya enggak? Enggak mahal kan? Tapi itu menemani kira-kira ketika pulang itu bahagia enggak Ingrid? Bahagia, Bu. Yang lain macet, bete, ibu macet seneng enggak? Ingrid, ibu macet gitu kira-kira menikmati enggak kalau jalanan penuh? Menikmati, Bu, sambil makan es krim. Nah, betul, malah macet oke ya, nongkrong di jalan, orang lain sedang didit, alah Pak, kok didit? Kalau nggak sabar ya silahkan terbang ke atas, itu dalam batin saya ya. Saya menikmati es krim ya. Mobilnya nggak bisa terbang ya dinikmati saja lah. Di jalan itu kalau jalannya penuh, nikmati. Kita nikmati ya pengalaman jalan penuh biar kita bisa merasakan ya penuh ya. Saya itu heran dengan Malang ya, Malang itu enggak punya trotoar. Tadi malam ya, saya jalan-jalan sama anak saya yang nomor 2. Ya. Saya tidak sampai saya kosongi ngajar. Mengapa? Karena anak saya nomor 2 itu dia itu senang melukis ya. Dia minta kanvas ya. Saya beli kanvas dan cat akrilik ya. Jalan-jalan terus gini, Bunda, kan barusan saya ajak jalan-jalan ke Jogja. Saya ke Jogja itu naik mobil. Saya senang ya, nyober itu senang. Mengapa? Senang melewati daerah, bukan lewat tol. Ya saya nggak suka lewat tol. Lewat tol itu monoton, ya nggak Kuko? Iya, Bu. Saya nggak suka lewat tol. Meskipun saya bukan mencari kecepatan, saya mencari kenikmatan atau sebuah momen. Ya, maka saya itu selalu lewat jalan biasa. Kalau macet, ya saya nikmati. Macet ya minggir, ya ada es degan, ya enggak? Enak enggak? Kan banyak ya. Kasihan orang-orang itu kan sudah membuka warung ya. Masa enggak enak sih mengunjungi, ya enggak? Ya, alhamdulillah macet. Kemudian ada kita yang berkunjung, ya enggak, Rizka? Hidup memang sangat indah. Nah, kembali. Apa tadi saya bercerita? Tentang pengunjung kafe. Ya, yang bisa jadi anak usia 4 tahun atau SD, tapi kita nggak bisa nanyain. Maka kita kemudian sampelnya adalah purposif, kita tambahi di situ. Bahwa yang kuesioner ini, ada responden ini, sampelnya adalah yang usia di atas 16 tahun. Harapannya, kalau di atas 16 tahun, berarti dia bisa merasakan apa yang dia rasakan. Begitu ya. Sehingga bisa menjawab kuesioner dengan benar dan bisa memahami isi kuesioner dengan baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kurang 10 menit, maksimal jam 10.30 Ibu akhiri. Ya, berarti kalau 10.30 berarti kita kuliah berapa? 1 jam 15 menit. Bu, kok kuliahnya kok enggak 3 SKS? 11.45. Jangan sampai ada yang meminta, Bu, kita kuliahnya Bu ya jam 11.45 baru selesai. Masa 10.30 udah selesai? Percayalah, ikutlah Ibu. Anda akan menderita banget kalau jam 11.45. Iya enggak? Putri, Rizkita, menderita banget enggak Putri? Dirimu kalau jam 11.45 baru selesai. Tidak juga, Bu. Oh, tidak juga. Lah, keren. Mau menilai bagus ya. Kamu di mana ini? Di pojok ruangan tak kok kecil? Di kamar, Ibu. Oh, di kamar. Mojok gitu.
Lah ya mojok sampai jam 11.45 mosok ya gak apa-apa. Putri, nanti kamu jamuran loh. Ngikut aja Bu sama yang lainnya Bu. Oh, ngikut yang lainnya. Oh, pinter ya kamu ini anak flekmatis berarti ya. Anak flekmatis sih, dirimu itu berarti flekmatis ya. Putri, kepribadianmu itu flekmatis. Nanti kamu nanti kamu akan mendapati suamimu itu kemungkinan suamimu itu siapapun yang kamu pilih pasti jiwanya itu korelis. Seorang pemimpin itu loh, kamu mudah kagum ya sama orang yang kepemimpinannya bagus, Putri. Iya Ibu. Iya, memang itu jodohmu ya. Wah, bener berarti tebakan Ibu ya. Itu jodohmu. Jadi jodohmu itu Amin. nanti pasti korelis. Korelis itu orang yang jiwa kepemimpinannya bagus. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu sangat penyayang. Sehingga seorang yang flekmatis kalau nggak dikorelis nanti hancur no Putri. Ya, misalnya ada punya anak flekmatis menikah sama flekmatis. Sungkanan, orang sungkan ya, menikah dengan orang sungkan. Orang yang nggak enak hatian ya, menikah dengan orang yang nggak enak hatian ya. Yang sungkanan menikah sama sungkanan, bagaimana? Anaknya pulang nangis, Ma, loh kok kepalamu bocor nak? Iya Ma, aku dihantam batu oleh anaknya tetangga. Maka karena mamanya flekmatis, gak apa-apa nak, wis dimaafkan saja ya. Nah, gak apa-apa, wis aku sabar. Ngomong sama papanya flekmatis sempurna, gitu. Jadi apa sungkanan puol melebihi dari Putri. Pak, iki lho Pak. Aku anaknya tangga Pak. Tolong Papa hajar Pak. Anaknya Pak nongwakal Pak. Terus ini, walah, kok sampai bocor tole? Iya Pak. Terus ini, bagaimana papanya? Anu sabar le, gak popo ya le ya. Sabar. Sungkan nanti tukaran sama tonggo. Kira-kira hancur enggak keluarga itu? Jadi duwe mobil, Pak Bejo, ya, saya pinjam mobilnya seminggu gak diulih nih, ya. Mobil baru, mulai bobrok, ya sungkan ya, gak popo wes, ya. Kira-kira menderita enggak? Keluarga paling menderita enggak di perumahan itu kira-kira? Ya menderita, maka supaya tidak menderita nanti kamu menikah sama korelis. Korelis itu bagaimana? Orang yang tegas, ya. Jadi kamu Putri siap-siap suamimu itu kewereng, ya. Iya pasti begitu. Ya suamimu itu tegas. Ya, mengapa? Karena itu anugerah dalam hidupmu. Ya apa enggak? Setuju enggak? Nilu, kira-kira ngono enggak Nilu? Iya Ibu setuju. Setuju. Seorang korelis maka dia akan berpasangan dengan flekmatis. Ayo Dek, ke kanan. Maka Putri dengan senang hati ke kanan ya. Ayo Dek ke kiri. Suaminya minta ke kiri gitu, ya. Maka suaminya yang pemimpin itu merasa senang dengan yang flekmatis karena ada pengikut setia. Ya enggak Aldi? Betul, Bu. Maka jiwanya korelis itu terpenuhi dengan Putri, gitu loh Putri. Makanya seamburadul orang sungguhnya selalu punya daya tarik. Jangan pernah rendah diri terhadap diri kita. Karena diri kita itu istimewa. Apapun kepribadiannya. Begitu. Ya. Ada orang yang ya penuh kuwi, lek sanguinis kayak ibu ini, ya. Ibu ini orang yang pokoknya semuanya happy, ya, semuanya seneng, ya. Segalanya mudah. Kalau beli itu mudah, ya pernah ibu beli itu ya. Pokoknya mudah lah, beli itu mudah, enggak pernah nawar, ya, enggak pernah nawar. Mungkin karena kepribadian ibu yang sanguinis, ya, pokoknya serba mudah. Maka ibu itu cocoknya ya dengan melankolis, orang yang sempurna, ya apa enggak? Kecerobohan itu harus, oh ya enggak?
Sanguinis sih ruame gitu loh, seneng ngomong. Makanya ibu itu kalau kuliah itu meskipun sampai nanti loh ya, setelah ini kuliah saya tutup, ibu itu ngasih bimbingan di Zoom. Bisa sampai sore ngomong, terus kira-kira capek enggak? Dimas, capek ya. Tapi alhamdulillah itu didukung oleh sanguinis, seneng ngomong ya. Ngomong seneng ya. Makanya dunia itu ruame lek nek wong sanguinis. Ruame punya anak 1 seperti punya anak 10. Ya. Melankolis itu orangnya pendiam, punya anak 10 seperti anak 1. Bacalah buku itu. Nanti kalau saya baca di sini, kuliahnya enggak mari-mari, kasihan Anda menderita. Putri nanti menderita di pojok itu kuliah sampai 11.45. Oke, kuliah saya akhiri jam 10.30, kurang 10 menit lagi. Kembali ke laptop. Maka untuk sampel yang purposif itu begitu. Maka di sampel itu harus ada kriteria baru. Apa kriteria barunya? Usia di atas 16 tahun. Sampai di sini ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada kriteria di sampel, maka sampelnya kemungkinan ya eksidental atau convenient, gitu ya. Berikutnya adalah kuota sampling atau kuota. Kuota ini juga tidak punya kriteria tambahan di sampel, sama seperti eksidental, sama dengan convenient. Bedanya apa? Kalau kuota itu adalah berdasarkan kuota. Misalnya, saya meneliti ya pengaruh destination quality terhadap keputusan berkunjung ke Kota Batu. Ya, destination quality. Nah, sekarang destinasi wisata di Batu banyak enggak? Citra, Imadia, destinasi wisata di Batu itu jumlahnya banyak enggak? Banyak, Ibu. Banyak. Ada Batu Flowers garden itu nak? Flowers Garden Batu. Ada BNS, ya enggak? Ada Jatim Park 1, 2, 3. Ada Pujon Kidul, desa wisata. Ada Cangar, pemandian air panas. Semuanya. Ada apa lagi? Banyak di sana. Ya. Terus bagaimana sampelnya? Kuota. Sampel kita berapa? Kita tarik sampel kita katakanlah 100 jumlahnya, 150. Kalau ada 10 destinasi berarti 150 dibagi 10. Begitu loh ya. Berarti masing-masing destinasi wisata itu kita tarik 15. Itu namanya kuota. Kalau 15 ya sudah, di destinasi itu kita hentikan, ganti ke destinasi wisata yang lain. Berikutnya adalah apa? Eksidental, convenient, eksidental, purposive, kuota, snowball. Snowball sampling. Snowball sampling kira-kira untuk sampel yang bagaimana? Ada yang tahu? Sudah saya jelaskan kok. Nediva, snowball sampling itu sampel yang bagaimana? Ibu pernah jelaskan dulu. Kalau ingat ya bagus, kalau nggak ingat ya bagus. Ya, semuanya bagus. Saya sebentar, Ibu tak permisi. Ibu saya tak ambil tisu. Ya, sebentar. Ya, gimana, Nediva? Snowball Kalau sampling. menurut sepemahaman saya sih snowball sampling itu dia kayak ngambil sampelnya dari kenalan-kenalannya dia gitu. Jadi kayak dari kenalannya ngasih lagi ke teman-temannya gitu. Pinter. Ya, pinter. Ya, itu benar.
dari kenalannya, dari orang yang dia ketahui dulu. Pengaruh, dulu pernah saya jelaskan kok itu. Misalnya pengaruh gaya hidup terhadap keputusan menjadi ayam kampus. Itulah accidental, no? Kira-kira cocok nggak? Tak sebar, kamu ya respondennya. Brenda, ini kamu ya respondennya. Tolong kamu isi. Ya, Citra, Imadia, kamu isi ya. Nilu, kamu isi. Kira-kira ya apa diamuk nggak? Judul penelitiannya pengaruh gaya hidup terhadap keputusan menjadi ayam kampus. Kira-kira diamuk enggak? Christine, kamu ngamuk enggak kira-kira? Disuruh ngisi penelitian itu. Iya, Bu. Betul. Rizka, kamu kira-kira ngamuk enggak? Nah, Iya, Bu. iya, kuape ngamuk, gak cocok. Ya enggak? Maka cocoknya itu adalah apa? Snowball, sampling. Itu bukan sampel sembarangan. Sampel rahasia. Sampel yang terkunci, ya enggak? Enggak mungkin seperti yang ini, siapa ya sing ngisi kuesioner iki? Judul penelitianmu pengaruh gaya hidup terhadap keputusan menjadi ayam kampus yang seperti Ibu ceritakan. Enggak mungkin, aku. Ngono kan enggak mungkin. Ojo banter ya. Cocok ya aku. Cocok. Meskipun lirik itu kira-kira apakah ngaku? Masa ngono? Ngono? Masa ngono? Berarti apa? Kita tahu, kita cukup memegang satu kunci. Siapa itu? Makanya Bu Urat penelitian di bisnis prostitusi itu bisnis yang apa ya? Di sana itu banyak hal mengerikan. Karena saya dosen ya, dosen itu peneliti. Ya, apakah mereka tidak disetujui keluarganya? Bahkan ada keluarganya yang menjual. Bapak ibunya itu menjual itu loh, ada. Oh no, sungguh. Kamu percaya enggak? Karisma, kamu percaya enggak? Kalau bapak ibunya sebagai penjual? Jadi mulai 14 tahun itu udah dijual. Ada enggak? Kamu percaya enggak kalau ada dunia seperti itu? Doli itu enggak, prostitusi itu enggak bisa berantas, enggak bisa. Walaupun Doli sudah dibubarkan, maka karena dia menganggap, guys, nanti kalau bicara hasil penelitian, kembali penelitian yang seperti ini, maka kita cukup satu sumber. Anda pergi ke Doli sana kira-kira tahu nggak? Atau Anda daerah di kampus itu loh banyak. Ya, kalau Anda memegang satu orang, dia nanti akan kepegang nggak responden yang lain kira-kira? Karisma, kalau kita pegang satu orang, kira-kira kita bisa nggak menemukan responden yang lain? Bisa kan? Ya nggak? Kita bayar. Kamu satu kali main berapa? Ya, satu kali main, Masya Allah murah-murah loh ya. Bener. Ya tidak seperti, maaf ya, ada 80 juta. Ya, itulah artis. Ya nggak? Ada yang cukup 250.000. Ya. Tapi jagalah kesucianmu semuanya, laki-laki dan perempuan. Saya itu bangga dengan suami saya itu. Bangganya apa? Sekarang anak saya yang pertama itu di Jogja. Ya. Perempuan. Saya kira-kira cemas nggak? Kadang-kadang cemas nggak? Anak saya di Jogja. Cemas nggak kukuh kadang-kadang? Mengkhawatirkan dia? Mas, Bu. Iya. Dengan pergaulan kota Jogja. Ya nggak? Ada satu kos, itu dihuni laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Kira-kira bisa enggak? Laki dan perempuan saling menyelinap dalam satu kamar. Bisa enggak? Rehan. Satu rumah. Bisa, Bu. Bisa. Saya kadang-kadang cemas. Tapi kata-kata suami saya luar biasa. Menenteramkan. Apa? Adik. Beliau manggil saya kan adik. Adik. Jauhkan was-was. Nabila, anak-anak kita semua, insya Allah, selalu berada pada kesucian.
Mengapa? Karena aku bapaknya. Aku ini suci. Ya, aku ini suci. Dulu aku pernah digoda. Ya, bahkan oleh seorang karena saking tidak bisa tergoda oleh siapapun, maka saya dijadikan taruhan oleh para PSK kelas tinggi. Siapa yang menggauli saya, maka dapat undian lah. Saya makanya kemana-mana saya bawa pisau, ya. Mengapa? Saya mending mati daripada melakukan sesuatu yang yang begitu, ya, yang keji. Keji itu adalah ya itu keji. Ya, maaf ya, bukannya vulgar, meletakkan kemaluan seseorang di seorang perempuan yang bukan sama sekali tidak ada ikatan, itu sangat keji. Bagaimana nasib perempuan itu? Gitu loh. Nah, suami saya itu teruji, suci. Nah, itu loh. Ya, makanya Anda itu jaga diri dengan baik. Tapi kalau Anda itu pernah melakukan, kalau mungkin di antara Anda ya pernah melakukan, maka Allah itu, Tuhan itu Maha Pengampun, ya, lagi Maha Penyayang. Pasti diampuni, ya, pasti. Tuhan itu Maha Pengampun, Maha memaafkan setiap kesalahan. Yang penting adalah tidak mengulanginya kembali. Itu yang penting. Berjanji tidak mengulanginya kembali, beres. Ya, karena masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan selalu bisa ditata. Ya, seperti hari ini itu selalu ada lembaran baru yang bisa kita tulis untuk menuliskan kisah kita hari ini. Besok juga begitu, ada lembaran baru. Memang kisah yang hari ini kita buat, besok bangun pagi kita tidak bisa merubah apa yang terjadi pada hari ini. Tapi esok pagi ketika kita bangun, kita bisa menuliskan kisah lembaran baru lagi. Lembaran yang lebih baik daripada lembaran yang lalu. Nanti kalau dilanjutkan jadi ustadzah sungkan, ya, kembali ke laptop. Jagalah diri Anda baik-baik untuk anak turunmu, ya, anak-anakmu kelak supaya terjaga. Supaya dijaga juga, maka jangan merusak sesuatu, ya. Baik, saudara-saudara. Nah, sehingga apa? Snowball. Snowball itu berarti apa? Snowball. Ketemu satu, kalau bola itu masuk ball, ya, masuk dalam snowball, ya, bola salju, itu menggelinding kecil. Tapi kemudian bola salju ini kan bisa menggelinding besar sampai di lembah. Itu enggak? Kalau di lembah ya sudah besar toh, maka apa? Ketemu satu, maka kemungkinan Anda akan bisa ketemu banyak orang. Karena satu akan menunjukkan si A menunjukkan si B dan C menunjukkan E dan F. Ya, ini, nah begitu terus dua-dua gitu. Akhirnya ketemulah banyak. Itu snowball sampling. Baik, saudara-saudara, ada pertanyaan? Lewat sudah, ya, 2 menit. Baik, ya, semoga apa yang saya jelaskan bisa Anda pahami dengan baik, bisa Anda ingat selama-lamanya, terutama ketika Anda melakukan penelitian. Setiap pelajaran itu bisa dijadikan tulang punggung dalam kehidupan, termasuk Medpen. Anda itu loh bisa mendirikan lembaga riset dengan cukup mengikuti kuliah Ibu di Medpen. Namun, Bu, kenapa Ibu tidak membuat lembaga riset lagi? Tidak. Orang itu sennya masing-masing. Ya, Ibu sennya itu ngajar. Kalau sampai Ibu ikut lembaga riset lah, ya waktu ini gak cukup, ya enggak? Pemandu itu, Ibu hanya memandu. Mengapa ya Gunung Everest itu enggak ditaklukkan oleh pemandu Gunung Everest dadak mandu barang? Ya pemandu sendiri aja yang menaklukkan. Ada enggak kira-kira pertanyaan gitu, Aldi? Jika dia tercatat orang yang pertama menaklukkan Gunung Everest. Ya, mengapa Anda ya enggak? Ada enggak pertanyaan begitu kira-kira? Ada, Bu. Mengapa dosen bisnis enggak bisnis saja? Nah, waktu itu sangat terbatas. Passion orang sangat berbeda.
Ya, pemandu tidak ingin menaklukkan gunung. Pemandu itu sennya itu adalah membuat orang lain bahagia dengan merasa bisa menaklukkan gunung. Ya enggak? Dia sama sekali tidak ingin namanya terukir menjadi pemecah rekor orang yang pertama kali menaklukkan Gunung Everest. Dia memang sennya itu. Dia ingin keberhasilan dia apabila dia ingin membuat orang lain itu mampu menaklukkan Gunung Everest. Ya hanya itu. Dosen itu hanya itu. Dosen itu hanya ingin mampu anak-anaknya itu pinter. Ya, kalau riset, ya dia bisa mendirikan lembaga riset. Gitu loh. Kalau dia dosen bisnis, anak-anaknya bisa bisnis. Perkara dia tidak bisnis, ya memang bukan passion-nya. Gitu. Tapi begitulah ya, passion itu membuat kita itu berbeda dan lebih menikmati hidup. Hidup itu hanya sekali, maka turutilah passion, bekerjalah dengan passion, ya. Uang akan mengikuti. Uang itu hanya bagian kecil dari hidup yang membuat kita bahagia. Tapi bahagia sungguh tidak tergantung pada uang. Bahagia itu letaknya di hati. Ya, baik saudara-saudara, kuliah saya akhiri. Semoga kita selalu bisa menjalani momen kita dengan sebaik-baiknya dan menulis kisah kita dengan seindah-indahnya untuk diceritakan atau dibincangkan oleh orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Kuliah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang non-muslim. Selamat istirahat. Halo. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.